Yang terhormat Bapak Taufik Gani SPD selaku Kepala SDN 1 Bunatan. Yang terhormat Bapak Muhammad Rais SPD GR selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menambah pengetahuan dari narasumber yang luar biasa. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk diseminasi dari modul 1.4 yang dilaksanakan pada program Guru Penggerak tentang budaya positif dengan mengambil tema perwujudan generasi profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Kepala Sekolah. 3, pembacaan doa. 4, pemaparan materi. 5, penutup dan ramah tamah. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semua rangkaian acara pagi ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Taufik Gani SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Bunatan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru SD 1 Bungakan serta narasumber kegiatan hari ini, Bapak Muhammad Rais SPD GR. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam satu tempat dan suasana yang penuh berkah, penuh rahmat, serta dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral suatu apapun. Dalam acara kegiatan penghibasan oleh Guru Penggerak dengan tema perwujudan generasi profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 9 September 2022. Maka mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan atas nama SD Negeri 1 Bungakan, saya senantiasa ikut berbahagia, ikut bangga dan turut memberikan prestasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh undangan yang hadir. Terlebih kepada Guru Penggerak Bapak Muhammad Rais yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kegiatan yang didasari dengan niat yang ikhlas dan penuh semangat semoga senantiasa akan membuahkan hasil yang positif dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa Guru Penggerak adalah program pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, hadirnya program ini juga diharapkan mampu
menggerakkan komunitas belajar hingga menghasilkan sebuah perubahan dalam dunia pendidikan. Kita yang hadir di sini adalah seorang guru pendidik dan mengajar, sehingga anggapan yang mudah dipahami oleh masyarakat bahwa guru adalah figur yang patut dicontoh baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan hal tersebut saya harapkan kepada seluruh jajaran para tenaga pendidik di SD Negeri 1 Bungatan agar melalui peningkatan peran strategis yang selalu siap membangun karakter bangsa dan selalu meningkatkan perannya di dalam membina dan sekaligus sebagai suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya dan mampu menjadi suri tauladan baik pula di tengah-tengah masyarakat, sehingga ke depan diharapkan mau dan mampu memberikan inspirasi kepada berbagai pihak tentang pentingnya peran strategis sebagai pendidik dan mampu menggerakkan semua pihak dalam mewujudkan sekolah yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang hadirin yang berbahagia, maka kesempatan yang baik ini pula saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta dukungan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Rais selaku guru penggerak dalam menjalankan pendidikannya selama 6 bulan ke depan. Semoga nantinya dapat memberikan manfaat dan ilmu yang lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman sejawat di lembaga ini dan mampu mewujudkan sekolah ini lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan diseminasi yang diselenggarakan pada hari ini secara luring atau tatap muka ini akan menjadi sebuah momen yang positif untuk saling meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan di antara kita dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang lebih berkualitas, serta semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif dengan tema mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Bungatan secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus pembukaan acara pagi ini oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Ibu Ismawati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca surah An-Nahl bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanallu bihi al-qadru wa al-karim bihi al-rahmatu wa tunalu bihi wa husnul hawadimi wa istasqama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli mahlukin. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa la bihi al-qurab wa tudar bihi al-hawaij wa
به الرغائب والشهوات ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتداري الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الأوادم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Rais SPDGR. Kepadanya kami berikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Taufik selaku Kepala SDN 1 Bungatan yang sudah meluangkan waktunya untuk membuka acara kita pagi hari ini, dan juga teman-teman sekalian, rekan-rekan hebat saya yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk kita bisa berkumpul, belajar bersama, sharing bersama. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, saya berdiri di sini bukan karena saya pandai, cuma karena saya dikasih kesempatan yang lebih untuk belajar yang lebih lagi, sehingga kita juga bisa bersama-sama nantinya bisa memberikan perubahan yang sangat luar biasa pada dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita. Baik teman-teman, hari ini kita sistem disimulasi yang akan saya laksanakan pada hari ini mengambil tema yaitu tentang perwujudan generasi profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif. Sebelumnya tema yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah perwujudan generasi profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif. Kenapa saya mengangkat profil pelajar Pancasila? Karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Bapak Menteri kita Pak Nadiem Makarim mewujudkan sebuah visi pendidikan nasional, di mana diharapkan dari dunia pendidikan khususnya di sekolah mewujudkan yang namanya siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila, di mana diharapkan nantinya setiap anak didik kita, peserta didik kita memiliki yang namanya beberapa profil dengan dimensi. Yang pertama adalah beriman. Yang pertama yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dimensi ini sudah sangat jelas bahwa yang namanya setiap insan makhluk hidup di dunia ini diharapkan dapat mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
solusi dari segala permasalahan yang mereka hadapi. Dimensi yang selanjutnya adalah kreatif. Kenapa harus kreatif Bapak Ibu? Ya, karena yang namanya tuntutan zaman juga menuntut kita nantinya untuk selalu menciptakan ide-ide dan inovasi yang luar biasa, sehingga nantinya juga bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka kelak. Dimensi selanjutnya adalah bergotong royong. Jelas, sebagai makhluk sosial, kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya perkumpulan atau sosialitas terhadap orang lain. Jadi segala sesuatu yang dihadapi oleh diri kita seharusnya dan diharapkan bisa terselesaikan secara gotong royong. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Ini adalah dimensi terakhir. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini anak didik kita sudah banyak yang mengabaikan tentang kebudayaan kearifan lokal. Mereka lebih senang, mereka lebih condong mencintai produk-produk budaya dari luar seperti K-pop. Terus kemudian ada lagi budaya dari luar dan sebagainya ya. Jadi diharapkan dengan adanya ini pemerintah menginginkan visi pendidikan Indonesia yang lebih maju, yaitu dengan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila dengan dimensi profil yang tadi saya sebutkan. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana yang seperti sudah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Hal ini terbukti dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya seorang peserta didik itu adalah seseorang yang unik. Mereka memiliki karakteristik yang unik, memiliki karakteristik yang luar biasa dan potensi yang sangat luar biasa. Sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik adalah untuk menuntun dan membimbing, bukan untuk memaksa. Jadi sekali lagi, tugas seorang pendidik menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sekolah itu sebagai ladang pertanian, di mana anak-anak ini disebut dengan bibit tanaman dan kita sebagai para petaninya. Jadi untuk mendapatkan bibit yang unggul, maka di dalamnya juga harus ada treatment yang bisa menghasilkan bibit unggul tersebut. Nah, sekarang berbicara tentang masalah budaya positif. Kalau berbicara tentang masalah budaya, hal ini akan sangat erat kaitannya dengan yang namanya perilaku dan perbuatan siswa. Kira-kira selama ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Pak Rosek setuju? Pak Rosek setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui yang namanya segitiga restitusi? Oh, belum ya. Kalau misalnya belum, nanti kita akan diskusi bersama. Sekarang saya minta, karena ini sudah duduknya berpasangan, Pak Rosek bisa berpasangan dengan Bu Al, Bu Mami bisa berpasangan dengan Pak Lutfi. Saya minta dari salah satu teman kita di sini, siapa yang bertugas sebagai A dan siapa yang bertugas sebagai B. Cara mainnya adalah si A ini akan menggenggam
menggenggam sebuah benda yang sangat berharga bagi hidupnya. Nah, si B ini bertugas sebagai bagaimana caranya si A ini bisa membuka kepalan tangannya dan mampu memberikan barang yang dia genggam untuknya. Terserah yang B mau membujuk, yang B mau menghardik atau yang lain sebagainya. Pokoknya gimana caranya si A ini bisa benar-benar melepas genggaman tangannya. Monggo silakan dicoba Bapak Ibu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya. Wisma sebagai A menggenggam sesuatu yang sangat berharga baginya. Ya. Saya berusaha untuk membuka. Ya. Tapi karena saya tidak biasa mengambil hak dari orang lain, jadi saya tidak bisa. Berarti itu sudah ya Pak. Karena Pak Dodi tidak terbiasa mengambil milik orang lain, maka dia tidak memaksa untuk membuka. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dodi. Sekarang kita ke Busum sama Bu Winda. Sesuatu yang penting lagi dibuka oleh Busum. Nah itu sangat berharga untuk Busum. Kira-kira Bu Winda akan membukanya atau meminta membukanya atau memaksa? Saya tidak akan memaksa, Pak. Saya tidak suka memaksa, Pak. Berhubung saya tidak suka memaksa dan itu sudah hanya busuk, saya relakan saja. Bu Winda tidak suka memaksa dan karena tidak suka memaksa, ya sudah biarkan saja itu punya busuk. Selanjutnya Pak Rusuk sama siapa yang bertugas sebagai A? Ayo Pak. Bukan aja yang Ayo. Pak Rusik, kira-kira memaksa untuk dibuka apa tidak? Saya tidak akan memaksa karena saya akan minta baik-baik, kalau mau dikasihkan dan apa. Pak Rusik tidak akan memaksa, tapi kalau misalnya diminta secara baik-baik akan dikasihkan. Kira-kira Bu An mau masihkan untuk Pak Rusik? Oh, Berarti kalau gitu barangkali sudah tidak penting lagi untuk Bu An berarti ya. Ayo dikasihkan untuk Pak Rusik. Oke. Nah sekarang kita ke pasangan terakhir. Siapa yang bertugas A? B? Acal. Mbak, seberharga apa sih itu? Paksa untuk Ingat, semua ya kembali kepada Allah. Jadi semua harus dikembalikan ya. Berbagi itu lebih indah. Yang berbagi indah tuh, hah? Ini. Berbagi. Bantah. Yes. Bagus, ayo bagi lagi. Ini biru atau merah? Merah tidak tahu. Gimana Bu Mami? Mau dibagikan atau mau diberikan ke Pak Lutfi? Bagi ya. Ya, gimana? Bagi loh. Bagi. Ya, Bu Mami tidak mau berbagi karena yang dia bekal sedikit ya. Nah, dari sini sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa yang memiliki kontrol terhadap kehidupan kita adalah kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengontrol perilaku kita dan perbuatan kita di depan peserta didik kita. Nah, tadi sudah yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Ini adalah asumsi yang salah. Kenapa? Karena kenyataannya murid itu mempunyai hak milik. Kalau misalnya kita mengontrol murid secara berlebihan, maka secara otomatis kita sudah merampas hak milik murid kita. Yang kedua, pada kenyataannya guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Karena sebagai seorang guru kita juga harus memberikan kebebasan yang sangat luar biasa kepada peserta didik kita untuk bisa memilih apa yang menjadi kemauan mereka.
Ilusi kontrol yang kedua, semua bujukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Buktinya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Lutfi ya sama Bu Mami. Pak Lutfi sudah berusaha membujuk Bu Mami untuk bisa memberikan apa yang dia pegang, sampai mengeluarkan dompetnya, sampai mengeluarkan uang-uangnya, agar Bu Mami bisa memberikan apa yang dia pegang kepada Pak Lutfi. Ternyata dari itu Bu Mami juga masih bersikukuh tidak untuk memberikan apa yang dia pegang, karena Bu Mami merasa itu adalah haknya. Jadi seberapapun kuat penguatan positif itu juga tidak akan berpengaruh bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan orang tersebut. Kenyataannya tidak. Ketika kita menyalahkan murid atas apa yang dia kerjakan, maka secara tidak langsung kita sudah memberikan penguatannya tapi melemahkan. Kenapa? Karena itu akan terus diingat oleh peserta didik kita. Selanjutnya adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ya, boleh kita memaksa, tetapi pada kenyataannya, kalau misalnya kita terus memaksakan kehendak kepada murid kita, maka itu akan menyebabkan terjadinya permusuhan antara siswa dan guru, dan itu efeknya sudah sangat tidak baik ke depannya. Nah, dari tadi kita berbicara tentang masalah budaya positif, Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan disiplin budaya positif? Disiplin budaya positif adalah sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Jadi karena selama ini kita sudah paham bagaimana cara memberikan atau menunjukkan sesuatu yang baik kepada peserta didik kita, secara tidak langsung kita sudah melaksanakan yang namanya budaya positif. Cuma yang perlukan sekarang adalah bagaimana cara menguatkan dan bagaimana cara membiasakan budaya positif itu sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang berkearifan lokal. Nah, tadi ada beberapa hal yang sangat berhubungan dengan budaya positif. Cara yang paling kuat untuk menguatkan adalah membangun komunikasi yang positif antara guru dan murid atau orang tua dan anak. Komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang di sekitar kita yang kurang memanusiakan manusia yang lain. Dengan cara apa? Dengan menghormati segala hak dan kebutuhannya. Nah, ini yang terpatri atau yang sudah ada dalam pemikiran orang tua bahwa disiplin dan hukuman itu sebenarnya berbeda. Disiplin itu adalah merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah ketika anak itu berbuat salah, maka yang kita lakukan adalah menghukumnya. Tetapi ternyata pada kenyataan hukuman yang diberikan kepada anak itu malah tidak menjadikan dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi, tetapi malah menjadikan dia menjadi seseorang yang lemah. Kenapa? Karena dia di sana merasa dipermalukan dengan hukuman tersebut. Nah, sebenarnya dalam melakukan setiap tindakan, murid itu memiliki motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi yang dilakukan oleh murid atau yang dimiliki oleh murid? Motivasi yang dimiliki oleh murid adalah murid yang sudah memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap peserta didik yang ada di sekolah ini, yang ada di lembaga ini, secara tidak langsung mereka sudah memiliki budaya dari keluarganya. Mereka sudah memiliki budaya yang sudah tertanam dari kehidupan masyarakat mereka. Sehingga tugas kita di sekolah adalah terus meningkatkan motivasi internal mereka, sehingga setiap perbuatan yang mereka lakukan nantinya akan selalu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Berbicara tentang motivasi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 3. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal, yang ketiga adalah eksternal. Kira-kira dari ini apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Analoginya seperti ini Bapak Ibu. Setiap hari kita sudah paham bahwa yang namanya masuk sekolah itu jam 7. Ketika kita melakukan ini, kira-kira yang menjadi dasar motivasi dari Bapak Ibu untuk datang sebelum jam 7 itu adalah motivasi yang mana? Apakah karena menghindari hukuman, atau hanya ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain, atau yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri? Itu kembali lagi kepada kita, kembali kepada pribadi kita. Motivasi apa yang kita laksanakan selama ini sehingga kita bisa melaksanakan disiplin positif ini secara bertanggung jawab. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Yang awalnya gugup, terus karena ditanya oleh Pak Seno maka dia berubah menjadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Kalau tidak setuju, kenapa Pak Dodi? Alasan pertama, Pak Seno secara tidak langsung mempengaruhi mental Iva karena membuat Iva merasa malu. Kemudian alasan kedua, seharusnya Pak Seno kalau memang ada murid yang memang kurang menguasai pelajaran matematika, seharusnya tidak menyalahkan anak didik, tapi lebih baik introspeksi diri dulu. Apakah dia itu sudah berhasil dalam mengajar atau mungkin masih ada kekurangan. Jadi sebelum menyalahkan anak didik, kita introspeksi diri kita dulu, karena masih banyak metode dan strategi yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih. Secara tidak langsung Pak Dodi sudah menyampaikan tindakan reflektifnya. Ya, secara kalau misalnya kita lihat dari kasus ini, Pak Seno itu sudah melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Iva merasa down di depan teman-temannya. Ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu Mami? Menurut saya itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu misalnya kita melakukan sesuatu terus itu terjadi kesalahan, konsekuensinya kita harus berani bertanggung jawab. Sedangkan yang dilakukan Iva itu merupakan hukuman yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mami. Ya, analisa yang sudah diberikan oleh Bu Mami benar. Di sini yang diberikan oleh Pak Seno itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Terus apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan kepada siswa
Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus diterima karena dia sudah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, jadi mengapa yang namanya konsekuensi ini lebih terasa netral dibandingkan dengan hukuman? Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita sebagai seorang pendidik sudah seharusnya mewujudkan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan ini bukan hanya berlaku untuk siswa saja, tetapi juga untuk kita sebagai seorang guru. Misalnya kesepakatan yang pertama, hadir 5 menit sebelum bel masuk. Jadi bukan hanya siswanya yang harus hadir 5 menit sebelum bel masuk, tapi gurunya juga harus hadir sebelum 5 menit bel masuk. Nah, terus kemudian apa hubungannya dengan restitusi? Dari hukuman dan konsekuensi yang tadi itu akan merujuk kepada sebuah tindakan akhir yang disebut dengan restitusi. Restitusi ini adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah, di mana restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya hukuman dan konsekuensi tadi itu lebih berfokus kepada masalahnya, sedangkan restitusi ini adalah berfokus bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut bersama siswa. Jadi restitusi ini mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Mungkin yang selama ini praktek yang sudah kita lakukan adalah hukuman, ya hukuman dan konsekuensi. Tetapi ada satu metode yang lebih baik lagi, yaitu adalah restitusi. Di mana di sini kita tidak hanya berfokus menyalahkan murid terhadap apa yang sudah dilakukan, tetapi kita lebih mengajak bagaimana murid itu bisa memahami apa yang sudah menjadi permasalahannya, dan kita juga bisa mengajak dia untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia ciptakan sendiri. Jadi ini alangkah yang lebih solutif dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Sehingga pelaksanaan dari restitusi tadi itu ada beberapa landasan. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal. Jadi yang harus ditanamkan dalam peserta didik kita bahwa yang namanya manusia melakukan kesalahan itu adalah hal yang normal, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Kalau misalnya sempurna berarti bukan manusia. Yang kedua, setiap manusia tahu jika dia berbuat salah. Maka dari sini kita sudah sadar bahwa yang namanya manusia karena tempatnya salah dan hilaf, secara otomatis ketika kita sudah berbuat salah maka kita akan menyadarinya secara langsung. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahannya. Ketika kita menyalahkan anak didik kita, kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu malah menjadikan dia tidak menemukan solusinya, tetapi apa? Lebih menjadikan dia kurang percaya diri ke depannya. Yang keempat adalah proses dari restitusi menguatkan setiap individu, karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi di sini yang dimaksud dengan restitusi adalah ketika kita menemukan anak peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah mengajak dia untuk ngobrol bersama, berdiskusi bersama tentang apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana cara menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu, saya ada kuis. Nanti yang bisa jawab ini juga ada door prize-nya. 100.000 bagi pemenang pertama. Nah, ini Bapak Ibu,
Nah, monggo silakan siapa yang mau mencoba. Bu Isma mau nyoba? Kalau mau nyoba silakan langsung dibuka rumusnya, atau Bu Mami itu juga tinggal pilih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk sanksi apa hukuman? Silakan dipencet Bu Mami. Kalau benar nanti dopresnya dari saya langsung. Terus di next. Ya, wah, negara dapat dormas. Wah, sudah salah. Itu kan sudah peraturan pakai masker semua. Sudah salah, berarti dormasnya gagal. Salah lagi. Kesepakatan sekolah bisa pakai sepatu hitam. Oh, Pemberontak unggul. Nah, ternyata Bu Mami belum beruntung ya. Dari 14 soal ternyata yang benar 11. Dari sini bisa kita simpulkan teman-teman bahwa yang namanya hukuman dan sanksi atau dan konsekuensi itu jelas berbeda. Di mana yang namanya hukuman adalah kita tidak bisa menemukan atau tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak, sedangkan sanksi dan konsekuensi itu tercipta dari sebuah kesepakatan. Nah, karena namanya gagal berarti dorsnya juga gagal. Terus selanjutnya teman-teman, kenapa sih harus ada yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi untuk lebih memanusiakan siswa kita, lebih untuk memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada siswa kita, yang namanya peraturan itu berlingkup tentang satu secara lembaga, artinya satu kesatuan. Sedangkan di kelas kita lebih diperkenankan untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas, karena di mana kelas ini adalah merupakan ruang bagi kita, ruang bagi siswa kita untuk terus berinteraksi setiap hari. Coba ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ini termasuk peraturan apa termasuk keyakinan? Termasuk peraturan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira peraturan apa keyakinan? Peraturan. Kan sudah jelas memilih
peraturan kata. Ya. Cuma kalau misalnya dianalisa dari pernyataan ini, kita kembalikan lagi pada diri kita. Kita mau meyakininya itu sebagai peraturan atau meyakininya sebagai tuntutan pribadi di dalam menjaga keselamatan diri. Ya, itu kembali lagi kepada diri kita. Sehingga untuk mendukung motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita, maka sebaiknya dikembalikan lagi kepada nilai-nilai keyakinan yang dapat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena selama ini siapa yang biasanya kalau ada lampu merah, kuning, hijau, ketika merah sudah langsung terobos? Itu banyak. Ya. Karena apa? Karena yang mereka pahami selama ini, yang tertanam dalam pemikiran mereka bahwa yang namanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sedangkan keyakinan itu biasanya lebih bersumber pada hati, bersumber pada motivasi diri untuk lebih menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Kembali lagi pada keyakinan kelas, itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Artinya keyakinan ini tidak hanya disepakati oleh siswa, tetapi oleh guru dan siswa, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Jadi yang namanya keyakinan kelas ini biasanya lebih mengarah kepada kesepakatan yang wajib disepakati secara bersama antara siswa dan guru. Seperti yang diungkapkan oleh Diane Gozer, dia mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, maka seseorang tersebut akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula murid-murid kita. Artinya, apa yang menjadi keyakinan dalam diri kita ini akan lebih mendorong kita untuk melakukan tersebut daripada hanya mementingkan sebuah peraturan yang sudah ada. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar hidup manusia. Secara tidak langsung yang namanya manusia itu memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang. Ini akan erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa menerima dan diterima dalam lingkungan kita. Yang kedua adalah kebutuhan bertahan hidup. Jelas yang namanya seorang makhluk hidup harus selalu berusaha bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah penguasaan tentang pengakuan. Ya, jadi sekali lagi kita dalam bersosialisasi di dalam masyarakat, kita juga butuh pengakuan, bukan hanya untuk diakui ya, bukan hanya untuk mengakui saja. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi ingat, yang namanya setiap manusia di sekitar kita memiliki hak untuk bebas memilih apa yang menjadi pilihannya. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jelas kalau misalnya manusia itu selalu merasa sedih dirinya, maka secara tidak langsung dia sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini ada lebih lagi. Nah, monggo siapa yang mau nyoba ini? Bu Isma? Bu Isma. Ayo. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Adi bingung dan sering kali melari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Identifikasi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini kebutuhan apa yang diinginkan oleh Bimo? Cinta dan kasih sayang. Pak Rosek, mencoba Pak Rosek. Monggo silakan. Kebebasan. Bu Indah. Belakangnya itu Bu. Iya, klik lagi. Maka kita tidak pakai klik aku senang main dengan guru kebebasan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira ini dia butuh tentang apa?
Mandiri. Saat aku bosan belajar mengenai produktivitas asal. Iya, dari 4 soal ada benar 2 soal ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan bahwa yang namanya siswa, setiap masing-masing siswa atau setiap peserta didik kita, mereka memiliki kebutuhan dasar hidup yang berbeda. Jadi cuma bagaimana caranya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berada di sekolah. Selanjutnya, berbicara tentang kebutuhan juga akan ada kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi setiap manusia memiliki yang namanya dunia berkualitas versinya masing-masing. Pak Rosim akan berbeda dengan saya, Bu Isma akan berbeda dengan Bu Mami, dan begitu juga dengan Bu Al dan Bu Winda juga akan berbeda. Kenapa? Karena yang namanya setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, sehingga apa yang kita inginkan, misalnya kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang, terus kemudian hal-hal yang baik apa yang sudah kita buat untuk orang lain dan apa yang kita terima dari orang lainnya, sehingga dengan itu akan menjadikan kebutuhan hidup dasar kita bisa terpenuhi dengan sempurna. Baik, terima kasih. Maaf ada gangguan sebentar. Ya, baik teman-teman, sejenak saya ingin mengajak kita untuk merefleksi sejenak posisi apa yang sudah kita terapkan selama ini ketika menemukan permasalahan yang berhubungan dengan peserta didik kita. Apakah kita memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau posisi kita sebagai teman dan atau sebagai pemantau, atau bahkan sebagai seorang manajer ketika menghadapi siswa kita yang bermasalah. Mohon sejenak untuk memperhatikan video ini. Mik kan? Bu. Bisa diperhatikan ini ada Karen yang terlambat sekolah selama 20 menit dan diketahui oleh gurunya.
Silakan dilakukan. Nah, tadi sudah jelas ya teman-teman untuk posisi sebagai penghukum. Di sini Ibu Piket tadi memberikan hukuman kepada Naren yang terlambat selama 20 menit untuk keliling lapangan selama 5 kali ya. Nah, jadi Naren ini menerima hukuman atas perbuatannya tanpa mencari solusi yang baik seperti apa. Terus untuk yang video yang kedua ini adalah bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Ya lupa. Oh, dia nazar. Ya lupa. Zaman. Peran nyerum. Tidak, pertama peran Egi. Pertama Mami. Mami. Nah, dari video ini kita tahu bagaimana posisi kita ketika kita memposisikan diri sebagai si pembuat merasa bersalah. Tadi Ibu Piket tadi menyebutkan bahwa Naren, apa yang harus Ibu katakan kepada kepala sekolah tentang kamu dan apa yang harus Ibu tulis di daftar hadir tentang kamu. Jadi di sini secara otomatis Ibu ini sudah membuat si Naren ini merasa bersalah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia merasa bersalah, maaf ya Ibu, maaf. Nah, jadi posisi seperti ini juga akan memiliki dampak ke depannya ya, akan memiliki dampak yang berkepanjangan. Membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Kenapa? Karena ketika dia merasa membuat salah, maka dia akan disalahkan. Nah, selanjutnya posisi sebagai teman. Super.
tadi di posisi kita sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi anak yang merasa bersalah. Naren lagi gitu ya tadi ya ibunya ya. Tetapi kita juga bisa membuat anak itu merasa pada dalam keadaan tertentu saja dia bisa berbuat baik kepada orang-orang itu saja ya. Artinya ketika Bu Isma yang memposisikan diri sebagai teman, maka secara tidak langsung anak ini hanya akan berbuat baik kepada Bu Isma saja, dan itu sangat tidak baik ke depannya ya. Tidak bisa menjadikan murid kita sebagai seorang yang mandiri. Selanjutnya sebagai posisi pemantau atau tukang kontrol. Pertama, Simon Pak. Nah, jadi di sini posisi kita sebagai kontrol, artinya sebagai pemantau. Kita hanya memantau apa yang sudah diperbuat oleh anak. Ya, tadi seperti yang sudah ada ditanyakan bahwa Naren itu terlambat selama 20 menit, terlambat lagi selama 20 menit ya. Jadi ibu tadi hanya memposisikan diri sebagai pemantau. Naren, apakah kamu lupa dengan peraturan sekolah? Jadi di sini dia hanya ingin mengingatkan Naren tentang apa yang sudah tercantum dalam peraturan sekolah. Nah, ini yang terakhir, posisi kita sebagai seorang manajer. Mengatur dokumen tanpa orang. Nah, di posisi ini sudah jelas bahwa ibu ini memposisikan diri sebagai seorang manajer dan sudah menerapkan yang namanya restitusi. Artinya restitusi di sini, ibu ini tadi mengajak si Naren untuk menganalisa dulu apa permasalahannya, apa salahnya. Naren salah karena dia datang terlambat. Kenapa Naren bisa datang terlambat? Karena dia telat bangun pagi. Kenapa Naren bisa telat bangun pagi? Karena dia lupa menyetel alarm. Jadi dari sini siswa sudah merasa, oh iya, ternyata aku salah. Terus kemudian ibu ini juga mengajak Naren untuk mencari solusinya. Kira-kira biar tidak telat lagi, apa yang harus Naren lakukan? Menyetel ulang alarm dan sebagainya. Jadi posisi seperti inilah yang seharusnya kita terapkan di sekolah. Bukan seorang
bukan seorang yang merasa bersalah atau dan sebagainya. Ya, justru posisi sebagai seorang manajer lah yang diperlukan oleh peserta didik kita, sehingga secara tidak langsung juga akan mengembangkan budi pekerti yang mereka miliki menjadi seseorang yang lebih kuat lagi ke depannya ya. Jadi yang masih memposisikan diri sebagai pemberi hukuman, monggo silahkan dirubah. Yang memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, monggo secara perlahan juga dirubah ya. Kenapa? Karena tujuannya kembali lagi, yaitu apa? Untuk mewujudkan generasi profil belajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan nasional. Bapak Ibu, ini ada kuis lagi. Siapa yang mau coba? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kata-kata ini diucapkan oleh si pemberi penghukuman, atau sebagai teman, atau pemantau, atau membuat orang merasa bersalah. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Pemberi kata Pak Dodi menghukum. Salah ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata saya kecewa sekali dengan Anda. Kata-kata kecewa itu secara tidak langsung menjadikan orang yang merasa bersalah tambah merasa bersalah karena sudah mengecewakan orang lain. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kira-kira ini siapa yang mengatakan? Aku hebat ya. Waduh. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Masalahnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang manajer memang sangat diperlukan oleh para peserta didik kita ketika menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan restitusi? Di sini ada prosesnya. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize identity ya. Jadi di sini di posisi ini tahapan kita adalah menyadarkan bahwa yang namanya manusia itu memang tempatnya salah. Yang namanya manusia juga tempatnya hilaf. Jadi itu yang harus kita katakan kepada anak didik kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa menganalisis kesalahannya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dari kesalahan yang sudah dia sadari, apa sih sebenarnya kesalahan yang sudah dia perbuat sehingga terjadi yang namanya sebuah pelanggaran. Yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan kemarin. Monggo silakan disimak Bapak Ibu.
Azam dan Nah, di situ sudah jelas ya Bapak Ibu tahapan-tahapannya. Yang pertama stabilisasi, mengidentifikasi aktivitas yang salah apa, tadi nazar telah masuk sekolah, terus kemudian validasi kegiatan yang salah atau perbuatan yang salah. Yang terakhir adalah penguatan keyakinan kelas ya. Nah, Bapak Ibu, untuk materi yang terakhir, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Ya, jadi gerakan ini bisa kita terapkan di sekolah ini. Gerakan ini bisa kita terapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan berbudaya secara positif bagi peserta didik. Ya, dengan literasi, dengan kegiatan membaca, mereka akan lebih paham bagaimana tentang dunia yang akan mereka hadapi ke depannya. Selanjutnya yang kedua adalah dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, di dalamnya salah satunya yang sudah kita lakukan adalah pembiasaan sholat duha dan sebagainya. Ya. Yang terakhir, bisa melakukan pembiasaan perilaku baik yang bersifat spontan. Misalnya setiap pagi anak-anak sebelum masuk dan setelah pulang sekolah bersalaman kepada kita. Ya, itu secara tidak langsung dapat menciptakan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah ini ya. Ini ada beberapa contoh penerapan disiplin positif yang sudah dikerjakan di kelas saya. Yang pertama, membersihkan kelas secara bersama. Terus kemudian hafalan surat-surat pendek. Terus kemudian selanjutnya membersihkan halaman bersama. Terus kemudian, nah dari hal-hal kecil seperti ini secara tidak langsung kita sudah bisa menanamkan yang namanya budaya positif untuk terus dikembangkan oleh peserta didik kita di kehidupan selanjutnya ya. Ini contoh penerapan budaya positif di sekolah tentang yang namanya pembiasaan sholat duha ya. Juara satu internasional. Itu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau semisal ada yang mau kita diskusikan bersama, monggo saya bisa coba jawab. Kalau misalnya tidak bisa saya jawab, kita bicarakan secara bersama. Ada yang mau ditanyakan? Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sudah kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya dari apa yang Pak Tais paparkan tadi tentang budaya positif ya. Bagaimana budaya positif ini bisa tercapai di sekolah kita? Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Apa perbedaan utama dari hukuman dan konsekuensi? Ada lagi? Harusnya udah pas ya. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Mami. Bagaimana disiplin positif ini bisa tercapai di sekolah? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya sebuah disiplin positif tujuan akhirnya adalah untuk perwujudan generasi profil Pancasila. Yang bisa kita laksanakan yang pertama adalah penerapan pendidikan berkarakter. Jelas ya. Kenapa? Karena yang namanya setiap peserta didik memiliki karakternya yang berbeda. Sehingga dengan penanaman karakter yang kuat, maka juga akan menghasilkan budaya yang kuat. Yang kedua, yaitu memahami posisi kita sebagai seorang guru ketika menghadapi anak yang bermasalah itu apa. Dan posisi yang paling tepat di sini adalah kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, ya, di mana kita bisa mengajak siswa kita untuk menganalisis tentang kesalahannya serta solusi yang bisa ditemukan. Terus kemudian yang terakhir adalah membutuhkan karakter dan suasana yang belajar yang positif, misalnya dengan pembaharuan inovasi kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya, serta gerakan-gerakan lain yang bisa kita terapkan di sekolah. Begitu Bu Mami? Udah? Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bu Al, apa perbedaan utama dari hukuman dan konsekuensi? Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan terjadi dan sifatnya mendadak. Artinya di sini kita memberikan atau menyalahkan orang lain terhadap apa yang sudah mereka perbuat, dan itu tidak baik ya. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang yang melanggar kesepakatan. Artinya kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, sedangkan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya ya. Dan biasanya yang lebih netral dan lebih aman untuk diterapkan adalah pemberian konsekuensi ya. Cukup? Gimana teman-teman? Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, demikian kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah kita sharingkan bersama pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan wawasan kepada kita semua, sehingga dapat memberikan efek yang luar biasa pada perubahan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembicara. Demikian Bapak Ibu, rangkaian acara pada pagi hari ini telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.